Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah, ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka, kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pendusunan diam-diam saja di Israel, yang mereka diam-diam sampai engkau bangkit. Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbangan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Barak dan Deborah menulis lagu ini untuk merayakan kemenangan dari Tuhan. Tuhan adalah pahlawan sejati umatnya. Pujian ini merupakan pengakuan bahwa hanya perbuatan tangan Allah lah yang memampukan Israel mengalahkan musuh. Hati Deborah dan Barak tidak bisa menahan perasaan penuh syukur kepada Tuhan atas kemenangan, ya, dan pembebasan yang Tuhan karuniakan setelah umat Israel diperbudak dengan kejam oleh Yabin Raja Kanaan selama 20 tahun. Berkat pertolongan Tuhan, umat Israel yang mengalami kemenangan secara tidak terduga. Deborah dan Barak sepenuhnya sadar bahwa mereka bisa mendapatkan kemenangan semata-mata hanya karena Tuhan. Oleh karena itu, nama Tuhan terus-menerus disebutkan dalam nyanyian ini. Nyanyian Deborah ini memperlihatkan 3 hal penting. Yang pertama, peperangan bukan hanya menyangkut masalah antar bangsa atau antar suku bangsa, melainkan berkaitan dengan Tuhan. Ya, kemenangan bangsa Israel dalam peperangan adalah cerminan kemenangan Allah atas dewa-dewa Kanaan. Oleh karena itu, respon Deborah adalah, aku mau menyanyikan bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Deborah mengajak umat Israel untuk ikut merespon dengan perkataan pujilah Tuhan. Pujian harus disampaikan baik karena pertolongan Tuhan kepada umatnya di masa lalu maupun karena kemenangan yang diberikan Tuhan pada masa kini. Yang kedua, nyanyian Deborah ini juga mengungkapkan keadilan Allah. Keadilan Allah diwujudkan melalui hukuman
yang dia jatuhkan saat umat Israel meninggalkan Tuhan, dan melalui pertolongan kepada umat Israel sekaligus penghukuman terhadap bangsa Kanaan yang telah menindas bangsa Israel saat bangsa Israel bertobat. Baru yang ketiga, penghargaan khusus diberikan kepada Yael, seorang ibu rumah tangga yang berani membunuh Sisera, panglima tentara musuh. Nyanyian Deborah adalah selalu suatu wujud respon terhadap pertolongan Allah. Jadi nyanyian Deborah ini adalah salah satu wujud respon terhadap pertolongan Allah kepada umatnya. Pada masa kini setiap orang percaya juga telah menerima berbagai kebaikan Allah, khususnya anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi mari kita juga tunjukkan respon kita atas kebaikan Allah, pertolongan Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan penebusan, yang telah memberikan keselamatan, jaminan keselamatan kepada kita. Dan ini adalah karena inisiatif Allah, dan selayaknya lah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang terus bekerja bagi kita. Kadang kita yang tidak bersyukur, padahal kalau kita hitung berkat Tuhan dan kesetiaan Tuhan itu tidak terhitung. Kalau hari ini kita juga merasakan dan merenungkan kebaikan Tuhan, kita layak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi yang menjadi pergumulan, apakah kita jangan-jangan kita sudah amnesia rohani, sehingga kita tidak merasakan kita hadir, kita bisa hidup sampai saat ini adalah karena Tuhan. Maka dalam segala hal kita harus bersyukur, dalam segala hal kita harus memuji dan memuliakan Tuhan, karena sesungguhnya kita mampu menjalani kehidupan ini semua adalah karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka selayaknya kita bermazmur dan memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan merupakan respon yang wajar bagi seorang yang menyadari kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya, yang membuat dia bisa mengerjakan hal-hal yang besar yang di luar batas kemampuannya. Jadi mari saudara yang terkasih, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu adalah merupakan respon kita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai dan yang selalu memberkati kita dalam kehidupan kita. Dan kita sadar dalam perjalanan kehidupan ini Tuhanlah yang sesungguhnya yang memampukan kita. Karena itu saudara yang terkasih, apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini, baik sukacita maupun tekanan berat, memuji Tuhan akan menolong kita untuk mengangkat pola pikir dan sikap hidup yang lebih positif. Dengan lagu-lagu pujian kita menyadari ada di situ kesaksian akan kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan nyanyian itu adalah dari hati yang tulus. Nyanyian itu adalah ungkapan daripada iman percaya kita, sehingga kita menyanyi penuh dengan sukacita dan penuh dengan penghayatan, sehingga itu merupakan pujian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, marilah kita senantiasa memuji kebesaran Allah dengan segenap hati, seumur hidup kita. Nyanyian tulus menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, marilah senantiasa kita menyembah Tuhan, senantiasa kita memuji dan memuliakan Tuhan, dan senantiasa kita menyadari akan pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Tapi mari dalam segala itu kita harus bersyukur, berterima kasih, memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti Barak dan Deborah, mereka menuliskan lagu ini adalah merupakan kesaksian akan kemenangan Tuhan, Tuhan yang menolong bangsa Israel, bukan dewa-dewa Kanaan, bukan ilah-ilah lain yang memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan dalam kehidupan mereka. Tapi justru ketika mereka mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Allah yang sejati, Allah yang kudus, Allah yang esa, maka mereka akan
mengalami pemulihan dan bahkan mengalami berkat yang luar biasa daripada Tuhan kita. Maka Tuhan menganugerahkan pertobatan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel dikeluarkan daripada perbudakan kejam oleh Yabin, yaitu raja Kanaan, selama 20 tahun. Ini memang secara manusiawi memang ini adalah penderitaan yang lumayan cukup lama, sehingga bangsa Israel berusaha mencari kesenangan, mencari keselamatan dengan memuji Allah lain ataupun ilah-ilah lain. Tapi ternyata itu adalah mendukakan hati mereka, karena sesungguhnya pertolongan Tuhanlah yang memampukan mereka untuk bisa keluar dan mengalahkan kekejaman Raja Kanaan pada saat itu. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga adalah merupakan perenungan bagi kita, bahwa ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, maka sesungguhnya itulah kekuatan kita, itulah sukacita kita, dan itulah yang harus sesungguhnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena apa saudara yang terkasih? Karena sesungguhnya Tuhanlah sumber pertolongan bagi kita, Tuhanlah sumber keselamatan bagi kita, dan Tuhanlah sumber kemenangan dalam segala pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang Tuhan izinkan pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kita, terkadang itu juga yang menyadarkan kita betapa perlunya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sering juga dalam pergumulan itu kita menyadari untuk mengingat Tuhan, dan menyadari bahwa kita tidak sanggup menjalani kehidupan ini dan melewati tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi justru dengan kehadiran pertolongan Tuhan, dan justru dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, maka disitulah kita merasakan ada sukacita yang luar biasa atas pertolongan Allah kepada kita, pertolongan Allah kepada umatnya. Maka mari sebagai umat Allah, seogianya kita harus terus memuji dan memuliakan Tuhan, dan bersaksi akan penyertaan dan kuasa Tuhan yang selalu menyertai, menguatkan kita dalam segala kehidupan kita. Maka mari saudara yang terkasih, serahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan. Yakinilah pertolongan Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhanlah yang menjamin sukacita kita, pertolongan Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Maka mari saudara yang terkasih, serahkanlah segala kehidupan kita kepada Tuhan, seperti apa yang menjadi respon Deborah. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, aku mau bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Itulah ungkapan daripada Deborah melalui teks khotbah kita ini. Dan Deborah juga mengajak umat Israel untuk ikut merespon dengan perkataan pujilah Tuhan. Maka kita juga diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Memuji dan memuliakan Tuhan itu adalah cara yang tepat. Karena apa? Karena sumber kekuatan itu bukan di dalam diri kita, tapi sumber kekuatan itu ada di dalam Tuhan. Maka sebagai orang percaya kita bukan puji diri, tapi kita harus puji Tuhan. Karena sesungguhnya segala kebaikan, segala kekuatan yang ada dalam kehidupan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi semua itu adalah berasal daripada Tuhan. Maka pusat pemujian kita, arah pemujian kita hanyalah kepada Tuhan. Maka pujian harus disampaikan baik karena pertolongan Tuhan kepada umatnya di masa yang lalu, dan pertolongan Tuhan juga yang nyata dalam kita, dalam kehidupan kita saat ini, di mana Allah telah menolong kita untuk memperoleh keselamatan kita. Allah telah menolong kita dari kutuk dosa, dari maut, dari kematian yang kekal, sehingga dalam Yesus Kristus bukan lagi maut yang kita terima, bukan lagi kematian yang kekal kita terima, tapi yang kita terima adalah sukacita yang luar biasa, kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan di dalam anaknya Tuhan Yesus. Maka sekali lagi mari kita memuji Tuhan, bermazmur kepada Allah, karena dialah Allah sumber kebaikan dalam kehidupan kita. Salam.